Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di tutorial PPA. Kali ini, tutorial PPA di semester ganjil untuk UAS akan membahas mengenai mata kuliah Statistika Matematika 1. Sebelumnya, informasi kepada teman-teman semua bahwa soal ini acak ya teman-teman. Jadi, ada perbedaan di Ekstab Database dan soal yang sekarang dibahas. Sebelumnya kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Biar gak lama kita mulai untuk bahas soalnya. Untuk yang bagian 1 yaitu soal true false. Soal yang pertama, varians distribusi tes student selalu bernilai 0. Jawabannya yaitu false atau salah karena yang selalu bernilai 0 pada distribusi student yaitu untuk rata-ratanya. Sedangkan untuk variansnya yaitu rumusnya R dibagi dengan R-2, di mana R-nya itu yaitu derajat bebas. Kemudian untuk nomor 2. Untuk nomor 2 yaitu ns kuadrat per sigma kuadrat akan konvergen pada distribusi kuadrat dengan derajat bebas n-1. Jawabannya yaitu true karena fungsi pembangkit momen dari ns kuadrat per sigma kuadrat ini sama dengan 1 minus 2t pangkat minus n-1 per 2, yang mana tidak lain merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi kuadrat dengan derajat bebas n-1. Selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3, distribusi tes student dibentuk dari distribusi C kuadrat dibagi distribusi normal baku. Jawabannya yaitu false. Karena untuk distribusi T student itu terbentuk dari distribusi normal baku dibagi dengan distribusi C kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Sehingga jawabannya yaitu salah. Selanjutnya nomor 4, yaitu jika sebuah variabel acak X berdistribusi normal baku, maka variabel acak X kuadrat akan konvergen ke distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Jawabannya itu true, karena hasil fungsi densitas dari X kuadrat ini yang berdistribusi normal baku 0,1 akan sama dengan hasil fungsi densitas atau distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Selanjutnya nomor 5. Untuk nomor 5, nilai statistik order ke-1 selalu lebih kecil dibanding dengan nilai statistik order ke-n. Jawabannya yaitu benar, karena yang kita ketahui order itu yaitu urutan, sehingga statistik order itu yaitu di mana nilai data yang sudah diurutkan. Data awalnya itu sudah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar, sehingga nilai statistik order ke-1 itu selalu lebih kecil dibandingkan nilai statistik order ke-n. Selanjutnya bagian kedua untuk nomor 6. Diketahui, X1, X2, dan X3 merupakan sampel acak berukuran 3 yang berasal dari distribusi dengan fungsi densitasnya Fx sama dengan setengah X untuk X-nya lebih kecil dari 2 dan S-nya lebih besar dari 0. Dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Maka fungsi densitas statistik order pertama adalah, nah di sini diketahui X-nya, X1, X2, dan X3 yang mana N-nya itu sama dengan 3 atau sampel acaknya berukuran 3. Dengan fungsi densitasnya, yaitu ada di sini. Dan ditanyakannya fungsi densitas statistik order pertama. Lalu jawabnya langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu fungsi distribusi kumulatifnya. Yang mana fungsi distribusi kumulatif ini merupakan integral dari setengah X dx, sehingga diperoleh hasil integral dari setengah X dx itu yaitu 1/4 X kuadrat. Ini merupakan fungsi distribusi kumulatifnya. Lalu, kita cari sekarang fungsi densitasnya atau statistik order yang pertamanya. Dengan menggunakan rumus statistik order yang pertama, yaitu tertera di sini.
n faktorial per n minus 1 faktorial dikali 1 per 1 min n faktorial dikali fungsi densitas y dikali 1 minus fungsi distribusi kumulatif pangkat n minus 1 dikali fungsi distribusi kumulatif pangkat 1 minus 1. Sebelumnya, tidak usah menggunakan ini juga, tidak apa-apa, langsung saja ke rumus yang kedua ini. Nah, lalu dimasukkan saja ya langsung ke rumusnya. Yang ini n dikali fungsi densitas dikali 1 minus fungsi distribusi kumulatif pangkat n minus 1. Lalu n-nya itu kan 3 dikali setengah y. Karena di sini kita akan mencari fungsi densitas y atau statistik order yang pertama y. Lalu x-nya diganti jadi y. Terus dikali juga 1 minus fungsi distribusi kumulatifnya 1 per 4 y kuadrat dipangkatkan 3 minus 1, 2. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 per 2 dikali y min setengah y pangkat 3 plus 1 per 16 y pangkat 5. Dan batasnya, di mana batasnya x lebih besar dari 2 dan x lebih besar dari 0. Mohon maaf, ini seharusnya y, karena di sini yang di fungsinya itu yaitu y gitu. Jadi y-nya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 0. Dan 0 di mana 0-nya di y1 dan di satu lainnya. Selanjutnya nomor 7. Untuk nomor 7, diketahui Y1 dan Y2 merupakan sampel acak berukuran 2 yang berasal dari distribusi uniform 0,1. Jika U2 sama dengan maksimal dari Y1 dan Y2, maka nilai varians dari U2 adalah, nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa Y1 dan Y2 berasal dari distribusi uniform 0,1 dan U2 sama dengan maksimal dari Y1 dan Y2. Ditanyakannya yaitu varians dari U2. Di sini kita mencari dulu dari fungsi densitas distribusi uniform. Fungsi densitas dari distribusi uniform yaitu 1 per B min A, di mana Y kurang dari 1 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk 0, Y lainnya. Kemudian di sini kita mencari dari fungsi distribusi kumulatifnya dengan integral dari 1 per B min A dy, maka didapatkan hasil yaitu 1 per B min AY, di mana batasnya yaitu Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita mengetahui bahwasannya U2-nya yaitu maksimal dari Y1 dan Y2. Kemudian U2-nya itu sama dengan statistik order ke N. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa N-nya itu sama dengan 2. Karena di sini sampel acaknya berukuran 2. Kemudian untuk K-nya sama dengan 2. Di sini kita mencari maksimalnya yaitu 2. Kemudian di sini kita menggunakan rumus. Di sini kan kita carinya itu G U2. Maka rumusnya itu N faktorial dibagi dengan N min 2 faktorial. 2-nya itu dari K. Kemudian 2 min 1 faktorial. 2-nya juga sama dari K. Kemudian dikali dengan fungsi densitas dari U2 dikali dengan 1 min fungsi distribusi dari U2 dipangkatkan dengan N min 2, 2-nya itu yaitu K, kemudian dikali dengan fungsi densitas dari U2 dipangkatkan dengan 2 dikurang 1, 2-nya itu dari K. Kemudian di sini setelah melalui perhitungan di sini kita bisa memasukkan N-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian di sini kita masukkan
fungsi densitasnya, yaitu dari sini 1 per B min A kita masukkan, kemudian fungsi kumulatifnya yaitu 1 per B min A U2. Sehingga kita peroleh hasil dari perhitungan tersebut bahwa G U2 yaitu 2 U2, di mana U2 kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, dan 0 untuk U2 lainnya. Setelah kita memperoleh fungsi densitas U2 yaitu 2 U2, maka kita dapat mencari ekspektasi dari U2, yaitu dengan menggunakan rumus integral dari 0 sampai 1 U2 dikali dengan fungsi densitas U2 DU2. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil dari integral tersebut yaitu 2/3. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari ekspektasi U2, kita akan mencari ekspektasi dari U2 kuadrat dengan mengintegralkan dari U2 kuadrat fungsi densitas dari U2 DU2. Maka setelah dilakukan perhitungan dari integral tersebut akan diperoleh hasil 1/2. Kemudian di sini setelah kita mengetahui ekspektasi dari U2 dan ekspektasi dari U2 kuadrat, maka kita akan mencari variansnya, karena tujuan dari kita menghitung hal tersebut yaitu untuk mendapatkan nilai variansnya. Rumus dari varians tersebut yaitu ekspektasi dari U2 kuadrat dikurang dengan ekspektasi dari U2 dikuadratkan. Maka kita masukkan yaitu ekspektasi dari U2 kuadratnya itu 1/2 yang ini, kemudian dari ekspektasi dari U2 dikuadratkannya yaitu 2/3 dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu 1/2 dikurang dengan 4/9, yaitu hasilnya 1/18. Jawabannya yaitu D. Untuk selanjutnya nomor 8. Untuk nomor 8, diketahui Y1 dan Y2 merupakan sekelajak berukuran 2 yang berasal dari distribusi uniform 0,1. Maka fungsi densitas dari U2 di mana U2-nya sama dengan maksimum dari Y1 2 adalah diketahuinya Y1 dan Y2 merupakan distribusi uniform 0,1. Dan ditanyakannya fungsi densitas U2 di mana U2-nya sama dengan maksimum dari Y1 dan Y2. Nah, fungsi densitas dari distribusi uniform ini yaitu 1 per B min A, di mana Y-nya lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0. Dan 0, di mana 0 itu merupakan Y lainnya. Nah, yang pertama, dicari terlebih dahulu fungsi distribusi kumulatifnya. Karena ini sama saja seperti mencari statistik order maksimum. Nah, fungsi distribusi kumulatif dari 1 per B min A dx itu diperoleh hasil 1 per B min A dikali Y. Mohon maaf, ini DY. Lalu, dimasukkan saja atau dicari fungsi densitasnya menggunakan rumus dari statistik order maksimum atau statistik order ke N, yaitu N dikali fungsi densitas U2 dikali fungsi distribusi kumulatif dipangkatkan N-1. N-nya sama dengan 2 karena tadi diketahui N-nya sama dengan 2, lalu dimasukkan fungsi densitasnya yaitu 1 per B min A dikali fungsi distribusi kumulatifnya 1 per B min A U2 dipangkatkan 2 minus 1. Lalu ini 2
per 1 minus 0. Kenapa 1 minus 0? Satunya itu B dan A-nya itu 0. Karena tadi yang diketahuinya kan distribusi uniform 0,1 yang mana ininya tuh A dan ininya tuh B. Jadi dimasukkan saja langsung ke rumus yang ininya. Nah, sehingga diperoleh dari perkalian ini diperoleh 2U2, di mana U2-nya lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0. Dan untuk 0 itu untuk U2 yang lainnya. Sehingga fungsi densitas peluang U2 sama dengan maksimum Y1 dan Y2, yaitu fungsi densitas sama dengan 2U2 itu untuk U2 lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya nomor 9. Untuk nomor 9, dalam sebuah proses produksi, untuk memastikan kualitas barang yang dihasilkan baik, maka dilakukan pengecekan terhadap 20 sampel barang. Jika diketahui nilai dari sigma kuadrat sama dengan 1,4 dan S kuadrat adalah varian sampel dari barang yang diperiksa, maka tentukan B jika peluang dari S kuadrat kurang dari sama dengan B sama dengan 0,975. Di sini kita mengetahui bahwa N-nya itu sama dengan 20, di mana di sini 20 merupakan sampel barang. Kemudian untuk sigma kuadratnya yaitu 1,4 dan S kuadratnya yaitu varians dari sampel barang. Kemudian di sini ada peluang dari S kuadrat kurang dari sama dengan B sama dengan 0,975. Di sini kita ditanyakannya yaitu nilai dari B. Untuk itu di sini kita, karena di sini kita sudah mengetahui dari sigma kuadrat, N dan S kuadrat, di sini kita akan menggunakan rumus N dikali S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat dengan mengikuti distribusi chi-square. Derajat bebas N-1. Kemudian di sini kita masukkan untuk nilai sigma kuadratnya yaitu 1,4. Kemudian di sini kita mengetahui N itu sama dengan 20, sehingga untuk derajat bebasnya yaitu N-1, di mana N-1 sama dengan 19. Kemudian karena peluang dari sigma dari S kuadrat kurang dari B sama dengan 0,975, di sini kita dapat mengetahui alfanya, di mana alfanya itu 1 dikurang dari peluang dari S kuadrat kurang dari B, yaitu 0,975, hasilnya yaitu 0,025. Sehingga hasil dari chi-square dengan derajat bebas 19, kemudian alfanya 0,025, yaitu hasilnya 32,852. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, yaitu dengan N dikali B dibagi dengan sigma kuadrat sama dengan chi-square dari derajat bebas 19 dan alfa 0,025, maka N dikali B dibagi dengan sigma kuadratnya yaitu 1,4 dan hasil dari chi-square dari derajat bebas 19 dan alfa 0,025 yaitu 32,852, maka untuk B sama dengan 32,852 dikali dengan 1,4 dari sigma kuadrat dan dibagi dengan 20 dari N. Maka hasilnya yaitu 2,29964. Maka jawabannya yaitu B, yaitu 2,299. Selanjutnya nomor 10. Untuk nomor 10,
Yaitu jika diketahui fungsi pembangkit momen sebuah kubah acak X adalah mxt sama dengan 1 minus 2T pangkat minus 5, maka varians dari kubah acak X adalah, di sini diketahuinya fungsi pembangkit momen mxt-nya sama dengan 1 minus 2T pangkat minus 5. Dan ditanyakannya yaitu varians dari kubah acak X-nya. Nah, untuk mencari varian kubah acak X, kita harus mencari nilai harapan kuadrat dikurangi nilai harapan yang dikuadratkan. Nah, untuk fungsi pembangkit momen ini, untuk mencari nilai harapannya, yaitu merupakan turunan dari mxt-nya. Turunan pertama dari mxt-nya, yaitu, nah itu sebagai nilai harapan atau EX-nya. Nah, turunan dari mxt yang pertama ini yaitu minus 5 dikali 1 minus 2T pangkat minus 6 dikali minus 2. Minus 5-nya tuh diturunkan dari pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya itu karena minus 6 itu dikurangi 1, dan minus 2 yang ini tuh dari turunan dari minus 2T. Turunan dari kurungnya yang ini. Sehingga diperoleh turunan pertama dari mxt ini yaitu 10 dikali 1 minus 2T pangkat minus 6. Lalu kita masukkan saja ke T-nya itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh mxt atau turunan pertama mxt-nya yaitu 10. Lalu untuk mencari nilai harapan atau EX kuadrat, kita menggunakan turunan kedua dari mxt sama dengan 10 dikali minus 6 dikali 1 minus 2T pangkat minus 6 dikurangi 1 dikali minus 2. Yang 10 ini tuh dari turunan pertama mxt. Nah, sekarang kan turunan keduanya tinggal turunkan saja turunan pertama dari mxt. Nah, sehingga diperoleh hasil mxt kedua ini yaitu 120 dikali 1 minus 2T pangkat minus 7. Nah, lalu T-nya masukkan saja sebagai 0 sehingga sama dengan 120 dikali 1 dikurangi 2 kali 0 pangkat minus 7. Sehingga diperoleh turunan kedua mxt-nya yaitu 120. Nah, sehingga kita sudah bisa mencari varians dari X-nya, yaitu turunan kedua mxt dikurangi turunan pertama mxt yang dikuadratkan. Nah, turunan kedua mxt ini kan tadi 120 dikurangi turunan pertama mxt itu 10 dikuadratkan. Sehingga ini 100 dikurangi 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Sehingga varians dari variabel kubah acak X itu sama dengan 20. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, karena pembahasannya sudah selesai, dari kami mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.